Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat-Nya kita sekarang dikaruniai kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara yang sangat istimewa bagi kita semua, yaitu wisuda Khatmul Quran dan imtihan SMPIT Nur Hikmah. Kemudian sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, toladan kita yang akan kita harapkan syafaatnya di hari pembalasan kelak. Yang terhormat pengurus wakaf Nur Hikmah, yang terhormat pengurus LPI Nur Hikmah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP IT Nur Hikmah dan jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA IT Nur Hikmah, SD IT Nur Hikmah, dan TK IT Nur Hikmah dan jajarannya, dan yang terhormat kepada rekan orang tua dan segenap hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan baik yang ini saya meminta izin kepada rekan-rekan orang tua, Bapak Ibu sekalian, untuk mewakili Bapak Ibu dalam memberikan sambutan dalam acara yang berbahagia ini. Kami mohon maaf apabila nantinya terdapat kekurangan dalam penyampaian kata sambutan ini. Bapak Ibu yang terhormat, kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan putra-putri kami untuk menjadi orang yang mempelajari Al-Quran dan insya Allah dan akan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Kami orang tua berterima kasih sebesar-besarnya kepada para pembimbing, ustadz dan ustazah yang telah mendidik dan memberikan semangat kepada anak-anak kami tanpa kenal lelah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasa kebaikan Bapak Ibu ustadz dan ustazah dengan kebaikan yang lebih besar, kemuliaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada anak-anakku, kami orang tua mengucapkan selamat atas pencapaian ananda sekalian. Anak-anakku, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mencintai Al-Quran tiap waktu. Jangan sombong, tetap rendah hati dan berusaha lebih baik di masa yang akan datang. Anak-anakku, berterima kasihlah kepada para pembimbing, ustadz dan ustazah, dan juga berterima kasihlah kepada orang tuamu. Anak-anakku, dengan ilmu yang kalian miliki, jadilah cahaya bagi masyarakat, bagi keluarga, jadilah cahaya bagi bangsa negara, dan jadilah cahaya bagi peradaban. Anak-anakku, bersemangatlah dan bersiaplah untuk menghadapi tantangan masa depan. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Ayah dan ibu selalu berdoa untuk kebaikan kalian di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu dan rekan orang tua sekalian, marilah kita bersama-sama mendukung, memotivasi anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, selalu berbakti kepada orang tua, dan menjadi amal jariah kita, yaitu anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya meskipun orang tuanya telah tiada. Demikian sedikit sambutan yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Direktur Program Umi Foundation Ustadz Ahmad Yusuf MSMPD. Yang kami hormati pengurus Umi Daerah Bekasi Raya Ustadz Masturi SPDI, kepada para manajer LPI Nur Hikmah Ustadzah Siti Badriah, SPT Ustadz Yusron SHI dan Ustadz Tarmizi MPD. Yang kami hormati pula Kepala Sekolah SMP IT Nur Hikmah Ustadz Agus Riwarman MPD, Kepala Sekolah SMA IT Nur Hikmah Ustadzah Farhatun MPD, pimpinan SDIT Nur Hikmah yang diwakili Ustadz Arif Roman SOSI, kemudian kepada Kepala KBTK Islam Nur Hikmah Ustadzah Desi Yuningsi, pada Kepala Sekolah SMP Islam Nurul Hikmah saudarinya Nur Hikmah Ustadz Yasir MPD, komite sekolah yang diwakili oleh Bunda Ria, terima kasih kehadirannya, orang tua yang berbahagia dengan pencapaian Al-Quran Ananda hari ini, para ustadz ustazah pengajar SMP IT Nur Hikmah, serta anak-anakku sekalian peserta Khatmul Quran dan imtihan yang kami banggakan, serta para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi salam takzim dan hormat kami. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa menghadiri kegiatan Khatmul Quran dan imtihan metode Umi SMP IT Nur Hikmah angkatan yang keempat. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama kami mengucapkan barakallah, selamat kepada ayah bunda dan ananda sekalian yang hari ini telah mengikuti kegiatan pembelajaran Al-Quran, serangkaian kegiatan pembelajaran Al-Quran dan munakosyah sehingga sampai pada pencapaian Al-Quran Ananda hari ini. Alhamdulillah, proses kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat terselenggaranya kegiatan Khatmul Quran dan imtihan metode Umi angkatan yang keempat. Alhamdulillah, bersyukur sekali anak-anak kita di Nur Hikmah telah mengenal Al-Quran sejak dini, sehingga semoga berinteraksinya anak-anak kita dengan Al-Quran menjadikan anak-anak kita kian dekat dan lekat dengan Al-Quran. Anak-anak kita mempunyai pegangan yang kuat, seperti kita ketahui bersama, begitu banyak syafaat Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber pengetahuan dan juga solusi hidup. Semoga anak-anak kita menjadi generasi Qurani, menjadi pribadi yang hatinya senantiasa terpaut pada Al-Quran. Karena kita ketahui bersama bahwasannya tantangan ke depan tidaklah lebih ringan. Lembaga Pendidikan Islam Nur Hikmah berkomitmen menjadikan Al-Quran sebagai prioritas dan keunggulan. Para pendiri telah menyampaikan bahwasannya Nur Hikmah hadirkan Al-Quran. Alhamdulillah, beberapa program Al-Quran terus dikembangkan. Seperti 2 tahun ini berjalan, kita munculkan program takhusus sebagai ikhtiar dalam memfasilitasi kemampuan dan minat anak-anak Nur Hikmah, terutama dalam hal optimalisasi hafalan Al-Quran dengan target hafal 15 juz selama 3 tahun. Semoga Allah memudahkan Nur Hikmah dalam mengawal proses mewujudkan generasi Qurani. Semoga Allah memberikan kekuatan ingatan pada anak-anak kita dalam mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, sehingga insya Allah mudah-mudahan kelak akan menghadiahkan mahkota bagi ayah bunda sekalian. Dalam rangka melakukan perbaikan KBM Al-Quran serta terus berupaya membumikan Al-Quran, sejak tahun pelajaran 2019 dan 2020 kami melakukan MOU dengan pihak Umi Foundation melalui program-program pendampingan Al-Quran secara intensif dalam bentuk upgrading guru Al-Quran, supervisi guru, jaminan kualitas Al-Quran, munakosah, kemudian Khatmul Quran dan imtihan. Sebagai tambahan informasi juga untuk ayah bunda sekalian, Nur Hikmah juga menjadi salah satu pusat belajar Al-Quran
metode UMI bagi para guru dan calon guru Al-Quran yang dilaksanakan setiap pekan. Ayah bunda sekalian, dalam mengelola lembaga pendidikan ini kami menyadari bahwasannya kami masih banyak kekurangan di sana sini, masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga pastinya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Nur Hikmah bisa terus berbenah dan menjaga amanat dari ayah bunda sekalian yang telah memberikan kepercayaannya untuk menitipkan anandanya di lembaga pendidikan Islam Nur Hikmah. Semoga Allah memudahkan kita semua terus melakukan perbaikan berkesinambungan menuju sekolah yang berkualitas. Pastinya pencapaian anak-anak sampai dengan saat ini merupakan proses panjang yang dilakukan berbagai pihak yang telah bersungguh-sungguh menghadirkan sumbangsihnya bagi proses KBM Ananda, khususnya pembelajaran Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kami mewakili pengurus Yayasan Wakaf Nur Hikmah Bekasi menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang pertama Ustadz Ustadzah yang telah istiqomah penuh kesabaran mengajarkan Al-Quran kepada Ananda sekalian. Jazakumullah khairan katsir Ustadz Ustadzah. Yang kedua kepada tim Umi Foundation yang sejak awal Nur Hikmah berdiri sudah melakukan pendampingan bagi guru dan siswa. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Pada juga tim Umi daerah yang memberikan bimbingan bagi perkembangan proses KBM Al-Quran di Nur Hikmah. Yang tidak kalah penting juga terima kasih ayah bunda sekalian sudah menjadi mitra terbaik bagi kami dalam mendidik Ananda di sekolah. Kepada pengurus komite sekolah yang telah berperan secara aktif dan nyata dalam mensukseskan setiap program dan kegiatan-kegiatan sekolah. Dan yang terakhir kami juga mengucapkan terima kasih pada anak-anak sekalian semuanya, luar biasa usahanya yang sudah berjuang dan sangat kooperatif dengan ustadz-ustadzahnya. Ustadzah berpesan semoga momentum Khatmul Quran ini bisa terus memberikan semangat dalam menghafal dan juga mempelajari Al-Quran. Semoga Allah mudahkan Ananda sekalian. Sebagai penutup, dalam hitungan beberapa hari ke depan akan hadir Ramadan yang mulia. Perkenankan kami menyampaikan marhabannya Ramadan. Semoga Ramadan kita tahun ini lebih baik lagi. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam menghidupkan Ramadan dengan ibadah terbaik. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Wassalatu wassalamu 'ala man awha 'alaihi 'azza wa jal wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila wa 'ala alihi wa sahbihi alladhina ja'alul qur'ana imama amma ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang kami hormati para alim, para ulama yang kami taati petuahnya, para tuan guru, wabil khusus Direktur LPI Nur Hikmah Ustadzah Rahayu Kusmastuti MPD, Kepala Sekolah SMP IT Nur Hikmah Ustadz Agus Riwarman SE MPD, Kepala Unit TK SD dan SMA Nur Hikmah, para undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami.
Yang sangat berbahagia pada pagi hingga siang hari ini, wali murid SMP IT Nur Hikmah yang putra-putrinya telah mengkhatamkan Al-Quran, telah lulus munaqosyah baik tingkat tartil maupun tingkat tahfidz dari juz 1 sampai juz 30, juz 1 sampai juz 7, 28 dan sampai 30. Mudah-mudahan anak kita yang hari ini telah menghafalkan Al-Quran, Allah senantiasa jaga baik hafalannya, dijaga juga anak kita dari hal-hal yang kurang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada anak-anak kita untuk terus memelihara hafalan yang telah dihafalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa anak-anak kita yang menyelesaikan di level tingkat tartil, kalau di level jilid metode ummi, Ananda ini telah menyelesaikan sampai pada level 9 atau tingkat jilid 9 mulai jilid 1 sampai 6, kemudian Al-Quran, gharib dan tajwid. Terlebih lagi yang sudah tahfidz juz 30, apalagi yang sudah juz 7, berarti dia telah menyelesaikan 10 juz hafalannya. Mungkin levelnya sudah 12 ke atas. Pertanyaannya, kira-kira Bapak Ibu itu kalau di tes metode ummi ada di level berapa ini kira-kira? Sampai kira-kira 9 ya. Jadi kami dulu tahun 99, tahun 2000 ketika mengajar di SD Al-Hikmah. SD Al-Hikmah itu muridnya 1200, sama dengan Al-Hikmah di sini. Itu 60% wali murid pingin belajar Al-Quran. Kenapa? Karena setiap hari sering diingatkan, disalahkan oleh anak-anak kita. Ayah, enggak gitu dengungnya, kurang lama dengungnya. Ibu, panjang pendeknya kok gak bener gitu. Adakah di Nur Hikmah yang seperti itu? Insya Allah enggak ada, enggak ada bedanya. Nah, anak yang seperti itu jangan disalahkan. Kenapa? Karena memang belajarnya setiap hari. Metode ummi itu pakai baca simak, bukan privat murni. Baca simak itu apa? Yang satu membaca, yang lainnya menyimak anak yang membaca. Jika ada yang salah, tidak langsung gurunya yang mengingatkan, tapi diberi kesempatan agar anak lain yang membantu mengingatkan sambil dia belajar mengoreksi, meneliti kesalahan-kesalahan itu, sambil mengingat-ingat pokok bahasanya. Jadi pembiasaan seperti itu kita latih, sekaligus biar dia tidak bermain-main sendiri, tapi menyimak temannya yang sedang membaca. Sehingga anak kita sangat hafal sekali materi-materi yang ada di jilid itu. Oh, jilid 3 itu panjang pendek, kalau ada fathah diikuti alif kok gak panjang, pasti salah. Oh, kalau ada nun sukun bertemu ba, walaupun gak lihat buku, gak lihat Quran, pasti dengung itu. Sehingga anak kita paham konsep. Dan itu menjadi kebiasaan dalam belajar Al-Quran kita. Jadi kita bersyukur anak kita bisa paham sampai seperti itu. Kemudian dari 1200 itu yang belajar Quran Al-Hikmah itu ada 600-an wali murid waktu itu. Belajarnya seminggu sekali dari Sabtu. Ketika kami tes rata-rata jilid 3. Panjang pendeknya belum teliti, apalagi dengung-dengungnya. Mereka belajar sampai setahun sudah masuk Quran. Setelah Quran mau kita akhiri gak mau, lanjut ke worib Ustadz. Dan woribnya mestinya gak perlu belajar komentar worib, karena gak perlu mau khotaman, cukup ngerti ini panjang, oh ini harus begini dan sebagainya. Tapi gak mau juga, saya mau belajar komentarnya juga Ustadz, biar bisa menguji anak-anak saya nanti tahun depan kalau khotaman begitu. Semangat wali murid di Al-Hikmah. Kalau Nur Hikmah nggak tahu semangatnya, mungkin lebih semangat lagi ya. Iya. Sampai ke tajwid selesai baru berakhir belajar itu dan dilanjutkan di rumah-rumah masing-masing. Kadang-kadang masih melanjutkan, kita dipanggil di kelompok-kelompok ngaji itu. Kemudian yang berikutnya
bacaan Al-Quran yang anak kita dengarkan tadi itu mungkin sudah setara dengan bacaan-bacaan imam masjid jami yang ada di sekitar kita. Artinya apa? Panjang pendeknya, dengung-dengungnya, tajwidnya, insya Allah mereka sudah hampir sama. Atau bahkan ada yang lebih bagus daripada imam-imam di sekitar kita yang mungkin yang tidak terjaga tajwidnya. Yang membedakan mungkin ketajamannya sama mungkin lagunya. Ya. Tetapi ingat lagu yang kita ajarkan di Umi itu lagu Ros yang sudah dimodifikasi semudah mungkin. Lagunya hanya dua, ada rendah, tinggi. Itu kalau dipoles dikit sudah hampir sama dengan lagunya Syekh Abdurrahman As-Sudais atau As-Suraim. Kan mirip-mirip lagunya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Kan sama, rendah tinggi rendah tinggi. Anak kita juga baca sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sudah sama rendah tingginya, hanya cengkoannya mungkin kurang dikit aja. Jadi anak kita yang SMP ini kan rata-rata sudah balik ya. Bahkan anak sekarang tuh kelas 6 aja sudah banyak yang balik. Sehingga anak kita sudah layak jadi imam masjid. Jadi kalau ada nih sebenarnya mau masuk Ramadan, kalau ada imam tarawih gak hadir, tarawihnya gak boleh buyar. Maju saja anak kita ini. Tapi yang laki yang imamnya, jangan yang perempuan. Ya, kamu kelas berapa? Nomor 51 ini. Kelas 7. Udah siap ya imam masjid? Ya, insya Allah. Ya, ya buat musola sendiri, ya, musola sendiri, imamnya sendiri ya. Itu ya. Apalagi yang qiyamul lail Ramadan. Apalagi yang sudah hafal juz 2, juz 3. Satu malam, satu lembar, satu rakaatnya itu bisa khidmat nantinya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi pengguna metode Umi sekarang ada sekitar 4.557 lembaga yang menggunakan Umi. Siswanya 550.000 lebih, sudah setengah juta lebih yang belajar Quran metode Umi, baik TK, SD, SMP, SMA, termasuk majelis taklim, banyak kita. Kalau di Bekasi sendiri jumlah muridnya yang belajar sudah 43.000, Ustaz ya, 52.000 Bekasi saja, dan Bekasi itu termasuk pengguna Umi yang paling banyak yang belajar Quran. Takbir. Kenapa? Karena pengguna Umi di daerah Jabodetabek khususnya Bekasi ini terinspirasi dari Nur Hikmah ini. Karena Nur Hikmah ini pertama kali menggunakan metode Umi tahun 2006-2007. Kami dulu di awal-awal 2 bulan sekali ke Nur Hikmah ini. Dan sekolah lain banyak yang belajar ke Nur Hikmah. Nah, ketika belajar ke Nur Hikmah, di sekolah menjadi baik, Nur Hikmah dapat pahala. Guru-gurunya dapat pahala karena menginspirasi kebaikan kepada orang lain. Dan tidak hanya mungkin di sekitar Bekasi, sekolah-sekolah yang lain di luar Jawa ada yang datang ke sini. Maka sudah selayaknya Nur Hikmah ini menjadi contoh yang bisa diikuti Al-Qur'annya di sekolah-sekolah yang lain. Dan hari ini saya umumkan SMP IT Nur Hikmah ini layak untuk mendapatkan predikat sekolah model dalam menerapkan metode Umi. Takbir. Karena memang sudah baik. Tahfidnya sudah sekian juz. SMP lain biasanya hanya 3 juz maksimal, 2 juz. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu sekalian, saya pernah dikasih tahu oleh seorang ustadz saat saya mengaji itu, Ustadz, kalau bisa kita berebut ngajari Fatihahnya anak kita sendiri sebelum kedahuluan guru ngajinya. Saya tanya ulang, kenapa Ustadz? Karena Fatihah itu akan dibaca dalam sholat kita. Kalau kita Fatihahnya baik, anak kita baik, maka setiap 5 waktu Fatihah itu akan dibaca minimal 10 kali setiap
Sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu di 2 rakaat yang pertama. Dan ketika kita yang ikut mengandil mengajarkan Fatihah yang baik, ya kita dapat pahalanya terus walaupun kita sudah tidak ada nantinya. Selama anak kita sholat, maka berbahagialah guru-guru kita yang TK, yang SD, yang mengajarkan Fatihah yang benar. Pasti gurunya akan terus mengalir pahalanya selama anak kita mengajarkan membaca Al-Fatihah dengan baik. Pernah suatu saat Imam Abu Hanifah itu memanggil guru ngaji buat putranya agar bisa membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Tatkala putranya, Imam Abu Hanifah itu nama lengkapnya An-Nu'man bin Thabit bin Suta bin Marzuban. Tatkala putranya sudah bisa menghafal surat Al-Fatihah, maka kemudian Imam Abu Hanifah itu menghadiahi, memberikan upah kepada guru ngajinya itu 1.000 dirham. Ibu tahu 1.000 dirham berapa? Saya tadi coba googling dulu di Google, ternyata 1 dirham itu senilai 4.186 rupiah. Kalau 1.000 dirham berarti berapa? 4.186.000. Hanya untuk mengajarkan Al-Fatihah, beliau mengupai guru ngajinya begitu banyaknya. Sampai yang namanya guru ngaji itu heran. Imam Abu Hanifah, kenapa engkau memberikan upah yang begitu banyaknya? Padahal kami baru mengajarkan Al-Fatihah saja, kata guru ngajinya. Apa jawabnya Imam Abu Hanifah? Seandainya saya masih punya yang lebih dari 1.000 dirham itu, pasti akan kami berikan yang lebih lagi. Kenapa? Karena memuliakan Al-Quran yang engkau ajarkan itu. Dan memuliakan guru ngaji yang mengajarkan Al-Quran ini. Jadi begitu mulianya orang yang mengajar Al-Quran ini. Anak kita ini bukan hanya Al-Fatihah saja, sudah sampai juz amma, sudah sampai sekian juz, sudah sampai tartil Qur'annya. Maka belum seberapa biaya yang kita bayar itu dengan ilmu yang kita dapatkan dari anak kita ini. Mudah-mudahan pembiayaan yang ibu berikan itu Allah catat pahala yang luar biasa dan diberikan gandaran yang lebih dari sekedar yang kita berikan itu. Dan yang terakhir sekali, kami Umi Foundation mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Nur Hikmah yang telah mempercayai metode Umi menjadi bagian metode yang bisa menghantarkan anak kita membaca Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semoga ke depan Nur Hikmah semakin lebih baik lagi dan tetap menjaga kebaikan-kebaikan yang ada di Nur Hikmah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin para undangan. Berikutnya kami panggil nama-nama peserta wisuda tahfiz. Untuk yang pertama kami panggil Livia Izzati Ramadia, putri dari Bapak Doni Taufik. Zahra Cahaya Murti, putri dari Bapak Bambang Muryono. Safira Hansa Aulia Putri, putri dari Bapak Basuki. Syafa Lutfia Koryana, putri dari Bapak Syamsul Sulaiman. Nadira Aulia Maulana, putri dari Bapak Haris Maulana. Asia Nashita, putri dari Bapak Ismanus Setia Budi. Sabrina Malisa Arofatayani, putri dari Bapak Arfianto. Aisyah Setiorini, putri dari Bapak Dwinanto Setiadi. Hanifah Lam'a, putri dari Bapak Efriatna. Kailani Triayu Habibah, putri dari Bapak Wahyu Triyono. Azkia Zalika Altafun Nisa, putri dari Bapak Tatang Rukmana. Kirana Putri Azalia, putri dari Bapak Iwan Indarto. Aura Izzati Firdaus, putri dari Bapak Daud Santoso. Akela Rizky Kania, putri dari Bapak Najib Fitri. Naila Afia Salsabila, putri dari Bapak Iskandar Zulkarnain.
Raisa Nur Amalia, putri dari Bapak Panji Asmoro Jati. Keisha Kailena Rahel, putri dari Bapak Saminto. Rislin Luneta Kurnia, putri dari Bapak Arif Heri Kurniawan. Hasna Keisha Rofifah, putri dari Bapak Nur Ahmad Budiawan. Aulia Azizah Zahra, putri dari Bapak Ahmad Munjinasi. Fatia Meka Ma'arifah, putri dari Bapak Ahmad Rifai. Ayunisa Rizky Cahyaningrum, putri dari Bapak Agung Rizky Frianto. Aisyah Naila Ansariah, putri dari Bapak Panji Prasetyo. Sabina Azataki Sofian, putri dari Bapak Fiantono. Zakiah Talita Safi, putri dari Bapak Ika Rizky Pradana. Siti Sanza Marifza, putri dari Bapak Agus Riviana. Akila Nazira Hafiz, putri dari Bapak Muslim Arya Segara Putra. Sumaya Altafun Nisa, putri dari Bapak Satrio Wahyudi. Hanun Thuraya Dermawan, putri dari Bapak Imam Dermawan. Nasyitah Putri Supriyatno, putri dari Bapak Eko Supriyatno. Karisa Hanun Diandra Bahtiar, putri dari Bapak Iwan Bahtiar Marianto. Zahra Najwa Saraha, putri dari Bapak Samudi. Salsabila Putri Amara, putri dari Bapak Aam Muharram. Raisa Ganila Arifin, putri dari Bapak Jainal Arifin. Selanjutnya kami panggil Aslam Ahmad, putri dari Bapak Ismanu Setia Budi. Alisha Syahira Putri Vanduim, putri dari Bapak Ronald Vanduim. Alif Izuddin Rahman, putra dari Bapak Andika Rahman. Michelle Lesandra, putri dari Bapak Glenn Almirano. Raffi Prianto Sujadi, putra dari Bapak Pri Erwan Sujadi. Bunga Putri Namora Lubis, putri dari Bapak Muhammad Aswandi Lubis. Umar Azami Apriansyah, putra dari Bapak Andi Syarifuddin. Nabila Syahla Maharani, putri dari Bapak Yulian Amir. Ubaid Akila Ismail, putra dari Bapak Ismail. Maiza Cahya Subroto, putri dari Bapak Iman Subroto. Muhammad Haikal Aimatur Rasli Pratama, putra dari Bapak Ardityo Mufadi. Freya Davia Luna Katia, putri dari Bapak Syarifuddin. Raihan Atwi Zukhrufa, putra dari Bapak Rahmat Syahrizal. Gaida Nur Alisa, putri dari Bapak Mauludin Absa. Muhammad Sajid Muzaki, putra dari Bapak Agus Riwarman. Nadah Syafiqah Zain, putri dari Bapak Muhammad Jainuddin. Tobi Esano Altair, putra dari Bapak Marendra Dwi Putra. Nada Kamila Fitriani Hafiz, putri dari Bapak Hafizuddin. Anissa Cahyani Putri, putri dari Bapak Erwin Kelana Putra. Aisyah Safa Astreanto, putri dari Bapak Zendi Astreanto. Kaila Zahra Nurusana, putri dari Bapak Wiwi Suprianto. Faiza Pulla Azmina, putri dari Bapak Ade Firmansyah. Badrisha Fausta Prianto, putri dari Bapak Hari Prianto. Alzena Ailin Imron, putri dari Bapak Romi Imron. Azura Rumaisha Firdaus, putri dari Bapak Daud Santoso. Almira Miesa Nugroho, putri dari Bapak Danang Arif Nugroho. Hasna Zahratun Maira, putri dari Bapak Muhammad Soleh Setiawan. Hanania Abiyu Sahda, putri dari Bapak Teguh Setiadi. Siti Azkia Fadilah Daulay, putri dari Bapak Ahmad Yusuf Daulay. Naila Asia Nur Rahmani, putri dari Bapak Wahyu Jarod Setiaji. Filza Halwa Irdina, putri dari Bapak Syamsul Mu'arif.
Nakesha Az-Zahra, putri dari Bapak Wirdasril. Sakila Sabira, putri dari Bapak Fahmi. Fadilah Al-Laitsi, putri dari Bapak Yayat Muslihat. Berikutnya kami panggil Abdi Syam Sidiki Rahmana Siregar, putra dari Bapak Muhammad Rizal Siregar. Haula Atifa Nur Kaisa, putri dari Bapak Priyoko Tri Sudarmadi. Renjiro Isa Shandana Setiawan, putra dari Bapak Rudi Setiawan. Tarasya Nazura Aska Sudarmanto, putri dari Bapak Sudarmanto. Fahmi Hafiz Husnan, putra dari Bapak Ahmad Riza Saifuddin. Kirana Lovelia Divi Rafeifa, putri dari Bapak Yudi Wahyu Cahyono. Tafazul Amar, putra dari Bapak Irwan Budi Kurniawan. Haifa Nabila Septiana Ramadanti, putri dari Bapak Yudi Suryoko. Muhammad Azam Abdurrahman, putra dari Bapak Fikri Abdurrahman. Jihan Fadia, putri dari Bapak Fadli. Muhammad Zaidan Al-Farisi, putra dari Bapak Muhammad Nawawi. Azka Nursa Mazaya, putri dari Bapak Ahmad Sahirul Alim. Muhammad Zahid Ibrahim Eldudi, putra dari Bapak Agus Riwarman. Alifia Malika Shifainun Nisa, putri dari Bapak Faizal Nufassani. Rasendria Arkananta Hidayat, putra dari Bapak Lukman Wahyu Hidayat. Raisa Hairun Nisa, putri dari Bapak Desrial. Muhammad Daufa Albanin, putra dari Bapak Faizal Hafiz. Nafianti Aulia, putri dari Bapak Sunyoto. Muhammad Ridwan Arsyad, putra dari Bapak Yusuf Arifin. Fidelia Rahma Gauzan, putri dari Bapak Fatah Firdaus. Ernest Evan Agus, putra dari Bapak Edi Agus Diana. Ataya Dani Sara, putri dari Bapak Roy Gautama. Muhammad Dwi Naufal, putra dari Bapak Sigit Krisgiantoro. Sahla Putri Awinata, putri dari Bapak Novel Fajar Ristawan. Moreno Anandika Robbani, putra dari Bapak Sandi Resfebrito. Keiko Marsa Lufena, putri dari Bapak Oka Mario Harde. Danis Daniel, putra dari Bapak Ismadi. Taskia Amalia Firdausi, putri dari Bapak Pujo Sabtono. Untuk baris selanjutnya kami panggil Naufal Mukhtar, putra dari Bapak Uton Mukhtar Kartiwan. Bilkis Syahada Humaira, putri dari Bapak Eko Nurrudihanto. Adam Aisel Irfan, putra dari Bapak Muhammad Irfan. Siti Sahla Anma, putri dari Bapak Andi Agung. Abimanyu Putra Indrayana, putra dari Bapak Sigit Indrayana. Zahra Zafitra Hairun Nisa, putri dari Bapak Zulfikar Zubair. Bunaya Ataila Abror, putra dari Bapak Rudi Hartono. Najla Akila Ramadhani, putri dari Bapak Kursidi. Naufal Faraz Irawan, putra dari Bapak Tiar Irawan. Zahra Rizkia, putri dari Bapak Budi. Muhammad Rehan Mustari, putra dari Bapak Mustari Pataro. Akilar Hairina Putri, putri dari Bapak Arfianto Wibowo. Muhammad Habibur Rahman, putra dari Bapak Muhammad Bagus Mulia. Kalila Alifia Nabila, putri dari Bapak Sultan Syah Gumai. Haidar Rahman Farisi, putra dari Bapak Rismanto. Haura At-Tamimi, putri dari Bapak Fadli. Darel Kenzi Raisa Dayan, putra dari Bapak Ron Ferry Dayan.
Firial Salwa Ufairoh, putri dari Bapak Obed Priyatno. Muhammad Faisal Majid, putra dari Bapak Guritno Kusnan Hidayat. Juwita Ramadhani Wicaksono, putri dari Bapak Oni Wicaksono. Hilmi Ahmad Hambali, putra dari Bapak Amin Hambali. Hasna Raida Widiatna, putri dari Bapak Suhardi. Trida Dewa Samudra Giri, putra dari Bapak Ganda Yuharis. Faliha Naila Tusi Syarafa, putri dari Bapak Surtiono. Fakhrezi Bagas Prasetya, putra dari Bapak Brahma Prasetya. Pasca Syururi Tirtayasa, putri dari Bapak Densiasa Tirtayasa. Raihan Naufal An-Nizar, putra dari Bapak Andi Catur Yuniarto. Raudiatus Zahra Hanifah, putri dari Bapak Maulana. Selanjutnya kami panggil Ariko Arsa Widyadana, putra dari Bapak Imam Prinardi. Kalula Alea Wilandis, putri dari Bapak Willy Elwin. Dava Satrio Utomo, putra dari Bapak Agung Rizky Priyanto. Fuaisyata Asyatila, putri dari Bapak Suwarta. Alif Fatan Nurarya Khalid, putra dari Bapak Darul Iksan Khalid. Nisrina Akila Raisa Hakim, putri dari Bapak Cecep Lukman Hakim. Muhammad Izaz Abdurrahman, putra dari Bapak Muhammad Abdul. Malaika Larasati, putri dari Bapak Diki Wahyu Purnomo. Zarfan Faiz Nugroho, putra dari Bapak Tumijan Nugroho. Rania Salsabila Zahra, putri dari Bapak Harlimsyah. Lintang Najid Robbani, putra dari Bapak Suyamto. Aska Aurelia Meisefa, putri dari Bapak Yusron Rahman. Muhammad Faiz Aditya Muawiza, putra dari Bapak Subur Hidayat. Bilkis Zahira, putri dari Bapak Gatot Kuswara. Muhammad Sang Nararya, putra dari Bapak Irfan Hadiansyah. Tiffany Arkaila Kinanti, putri dari Bapak Budi Muslikin. Deka Atar Wilandis, putra dari Bapak Willy Elwin. Mutia Alia Zakauha, putri dari Bapak Iwan Saputra. Arvin Hari Putra, putra dari Bapak Hari Subagio. Keisha Ramadhani Setiawan, putri dari Bapak Dedi Setiawan. Muhammad Faizi Mulia, putra dari Bapak Mauliadi Kurniawan. Ayesa Umaina Hawa, putri dari Bapak Mulyadi. Bagas Arka Narandra, putra dari Bapak Indra Setia Permana. Khaira Kinandita Ramadhani, putri dari Bapak Nandang Suroso. Muhammad Salman Al-Farisi, putra dari Bapak Tony Santoso. Syafana Putri Az-Zahra, putri dari Bapak Marta. Muhammad Rafli Alfiansyah Gunadi, putra dari Bapak Dedi Gunadi. Rana Aisyah Wijaya, putri dari Bapak Diki Wijaya. Titan Tauhid Imaduddin, putra dari Bapak Miftahuddin. Raisa Aina Syifa, putri dari Bapak Imam Ghazali. Raka Aiji Node, putra dari Bapak Dedi Amin. Dinda Tri Askia, putri dari Bapak Sutrianto.
Untuk yang terakhir kami panggil Jiwa Bumi Muhammad, putra dari Bapak Muhammad Ubaidillah. Hanifah Fatina Az-Zahra, putri dari Bapak Ade Maulana. Muhammad Riko Yail Chandra, putra dari Bapak Chandra Setia. Keila Ayesa Nafisa, putri dari Bapak Hendra Firmansyah. Raditya Tanza Buana, putra dari Bapak Buana Legar Mana. Naura Fatia Faradila, putri dari Bapak Muhammad Reza Pahlevi. Satria Cahya Budiman, putra dari Bapak Pandu Arif Budiman. Kansa Rafa Alisa, putri dari Bapak Deni Wigunadi. Mikail Muhammad Abkori Supriyatna, putra dari Bapak Nana Supriyatna. Ifah Amalia Putri, putri dari Bapak Heri Wahyono. Faiz Hisham Al-Farisi, putra dari Bapak Muhammad Ridwan Julfianto. Aneska Zarifa Maheswari, putri dari Bapak Faris Afianto. Muhammad Akila Farsha Gifari, putra dari Bapak Rinto Sulastoro. Syifa Kamelia Ihsana, putri dari Bapak Ihsan Ridho. Nevlin Sevi Areta, putra dari Bapak Slamet Ari Adi. Zalfa Kaila Az-Zahra, putri dari Bapak Fahrul Lazim. Muhammad Yusuf Khalifah Gaza, putra dari Bapak Muhammad Farid. Zahra Syareta Mumtaz, putri dari Bapak Nora Muhtasib. Raindra Abinaya Firdaus, putra dari Bapak Firdaus Nugroho. Azena Syafa, putri dari Bapak Syaifullah. Afra Rindra Ansyar, putra dari Bapak Ansyar Abdullah. Lubna Atia, putri dari Bapak Aldi. Alif Nur Khairi Sirnai, putra dari Bapak Arfan Sirnai. Fahima Siti Ayesa, putri dari Bapak Boma. Muhammad Idris Sofyan, putra dari Bapak Arif Sofyan. Sherin Almanti Nugroho, putri dari Bapak Yuwono Nugroho. Muhammad Ikram, putra dari Bapak Dede Suryadi. Aisyah Devina Hanania, putri dari Bapak Dedi Suherli. Dafa Fianta Perdana, putra dari Bapak Afianto. Anissa Salsabila, putri dari Bapak Ahmad Munajim. Raihan Syah, putra dari Bapak Harian Syah. Aurelia Hairullah Anoraga, putri dari Bapak Rizky Yan Anoraga. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Agus selaku Kepala Sekolah dan Ustadz Muhammad Asrori. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Untuk kategori tartil jatuh pada Syifa Kamelia Ihsana dari 8 Sofia dengan nilai 9,88. Ya, silakan langsung bisa turun ya.
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda semua, ustadz dan ustadzah serta anak-anak ustadz yang ustadz banggakan, mari kita berdoa bersama. Kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita mohon kepada Allah agar kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga bisa membanggakan kedua orang tua kita di hadapan Allah. Kita bisa bersaksi agar orang tua kita semuanya layak masuk surga bersama kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya tak lupa kita baca suratul Fatihah juga untuk almarhumah Bunda Alia Munabari, yang mana beliau sudah mewakafkan nur hikmah kepada kita. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah kita, apa yang menjadi cita-cita beliau senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdi ighfir wa yarham. Iftah lana bil khair, iftah lana bil khair, iftah lana bil khair ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, demikianlah acara Khatmul Quran dan imtihan telah kita saksikan bersama-sama. Dari pagi hingga siang ini kita telah menyaksikan berjalannya acara Khatmul Quran siswa dan siswi SMPT Nur Hikmah. Kita telah menyaksikan putra dan putri kita telah melakukan uji hafalan Al-Quran. Untuk itu, marilah kita selalu doakan mereka agar senantiasa Allah menjaga hafalan-hafalan mereka. Kita doakan juga mereka agar senantiasa Allah menjaga kehidupan mereka. Kita doakan juga mereka agar senantiasa Allah mengabulkan apa yang mereka cita-citakan. Tentunya kebahagiaan mereka di masa depan adalah kebahagiaan kita sebagai orang tua dan kebahagiaan sekolah tentunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wisuda Quran ini bukanlah akhir dari kita belajar Al-Quran. Wisuda Quran bukanlah akhir dari siswa dan siswi ini berinteraksi dengan Al-Quran. Justru harapan kami ke depannya, dengan adanya wisuda Al-Quran ini, siswa dan siswi, khususnya anak-anak kita, lebih semangat menghafal Al-Quran, lebih semangat membaca Al-Quran, lebih semangat menjadikan Al-Quran adalah untuk kehidupan sehari-hari. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sekian dari kami. Dan terakhir sekali, doakan kami para guru agar senantiasa Allah kuatkan untuk senantiasa bisa mendidik kita, putra-putri kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.